Nah, apakah ada dalam proses pembangunan proyek perumahan gangguan-gangguan dalam bentuk preman, sahabat properti? Nah, ini yang dipertanyakan oleh teman kita seperti kita, Bang, apakah dalam abang pembangunan perumahan itu ada gangguan dari preman-preman di sekitar lokasi perumahan? Nah, jawabannya ini seperti setiap daerah, setiap daerah lokasi itu berbeda-beda karakter manusianya, sahabat properti. Nah, kalau bicara gangguan preman itu pasti biasanya ada saja. Biasanya ada preman-preman yang mengaku ormas-ormas organisasi masyarakat semacam LSM. Biasanya mereka mengganggu. Kalau, nah ini seperti kalau kita sebagai orang yang pemula membuka lahan di lokasi daerah setempat, kita tidak pernah sowan, tidak pernah minta izin ke lingkungan. Nah, ini juga bermasalah sahabat. Jadi kalau kita sebagai developer perumahan, walaupun kita telah mengantongi izin dari Pemda setempat, kabupaten kota setempat, kita seharusnya juga izin sowan lingkungan namanya. So, izin sowan lingkungan ini, sahabat properti, ya kita temui ke kepemudaan, RT, RW. Nah, itu penting, sahabat properti. Jadi pemuka-pemuka sekitar lingkungan situ, siapa ada pemuka agama, pemuka adat, karena setiap daerah itu memang berbeda-beda karakter. Jadi kalau kita udah sowan kepada mereka, kita temuin baik-baik, kita ajak bicara, saya rasa tidak ada masalah ya. Biasanya jarang sekali terjadi frontal preman akan mengganggu secara gila-gilaan, itu jarang. Tapi kalau kita semena-mena, nah ini semena-mena itu artinya tidak mau tahu, mentang-mentang kita telah meminta izin dari atas kabupaten kota, kita dengan lingkungan sekitarnya tidak begitu peduli, sahabat seperti. Nah, ini biasanya pasti ada gangguan. Nah, kita punya teman developer senior ya, biasanya lingkungan tempat tinggal mereka, tempat lokasi proyek yang kita kelola, biasanya kita sowan dulu dengan RT, RW, kita datangin. Waktu kita minta izin, kita sowan, ya semacam kita anggap mereka itu bagian dari keluarga kita. Nah, kita akan bicarakan baik-baik tujuan membangun perumahan itu apa, seperti apa konsepnya, dan kita bisa melibatkan sebenarnya warga sekitar, karena warga sekitar lingkungan proyek kita itu kan bermacam-macam apa namanya pekerjaan orang ya, jasa. Ada yang berprofesi sebagai tukang, ada yang berprofesi supplier, dan macam-macam. Dan kita butuh sebenarnya informasi dari mereka, apakah lingkungan dari sekian banyak warga yang kita temui nanti itu ada saja yang menawarkan jasa, yang minta misalnya dalam bentuk supplier bahan material seperti pasir, koral, batu bata merah, dan lain sebagainya, kuzen, ya, yang kebutuhan kita untuk pembangunan. Itu untungnya, sahabat. Dan juga ada nanti tukang-tukang yang memang kita butuhkan jasa mereka untuk membantu kita di lapangan. Ya, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah preman-preman tidak pernah diganggu oleh preman-preman di sekitar lingkungan? Itu tergantung ke kitanya. Nah, kalau kitanya baik, sowan, ya seperti biasa, sebagai orang baru, kita datangin, tentu yang jauh menjadi mendekat, yang mendekat jadi sayang, dan kita anggap mereka bahagian dari keluarga kita. Itu untungnya, sahabat properti. Oke, jadi tidak harus apa ya, mentang-mentang kita yang punya proyek, tanahnya sudah kita beli, kita hanya berhubungan dengan yang punya lahan. Sebenarnya lingkungan-lingkungan situ bisa kita manfaatkan juga untuk market pasar kita. Jadi kalau
teman kami yang telah senior itu sahabat berarti biasa waktu buka launching awal pertama kita undang warga-warga sekitar kita adakan acara ya, acara semacam kalau di sana itu apa sih, kalau orang di sana sekitar lingkungan atau religi ya kita sifatnya religi, tapi kalau sifatnya orang yang senang yang bermusik apa kita senangkan musik organ tunggal kita datangin untuk memperkenalkan diri kita, juga memperkenalkan produk properti yang akan kita bangun itu seperti apa. Nah ini trik marketing juga masuk sahabat properti di situ sambil kita nyebarin brosur. Terus orang-orang di sekitar situ kita libatkan di proyek kita. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita pandai-pandai sowan kepada lingkungan tempat di mana lokasi proyek kita mulai sahabat menurut dia. Jadi kesimpulannya semuanya tergantung kita. Kalau kita terlalu cuek, terlalu sombong, ya orang nanti akan banyak aja gangguan-gangguan yang lain sahabat putih. Tapi kalau kita proaktif, kita anggap mereka itu bahagian daripada keluarga kita sendiri, maka dijamin mereka tidak akan mengganggu tapi malah membantu kita. Itu pengalaman kami ya sebagai yang berpengalaman di proyek-proyek di tiap kota kabupaten itu berbeda-beda. Oke, jadi temuin pemudaannya, tokoh masyarakat, keagamaan, tokoh adat, ajak mereka sowan, ya kita korban dikit-dikit lah untuk semacam mengeluarkan uang tidak banyak 1 juta 2 juta untuk sekedar beli nasi kotak terus baca doa. Wah, mereka udah senang sekali dihormati seperti itu sahabat. Oke, semoga video pendek ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.